Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Terima kasih, masih tetap semangat belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, KPM hari ini, kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita bersama atau berdoa bersama-sama sebelum kita lanjut ke materi yang kalian nanti akan kerjakan. Yuk, siapa ketua kelasnya? Cici. Oh, Cici, silakan Cici, dipimpin doa. Yuk, maju ke depan. Marilah teman-teman sebelum belajar kita membaca doa. Mulai.
kita tentang membahas apa namanya, bidang studi atau kalian sudah belajar tentang IPAS. Apa itu IPAS? Marilah Ibu absen dulu dari yang pertama. Maita Rahayu hadir? Hadir. Adiba? Rafasya? Haikal Malik? Putri? Firliatun? Akbar? Al-Fatih? Azizi? Akbar? Fikri? Inka? Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi. Kita coba tentang hewan di lingkungan sekitar kita yang kalian telah mengenal hewan-hewan. Nah, di lingkungan sekitar kita, apa yang kalian sudah pernah lihat di sawah, di kebun, di belakang rumah? Hewan apa saja? Contoh, kucing, terus burung, terus gopo-gopo, apa lagi? Oke, marilah kita melihat yang ada di media. Kita akan belajar tentang IPAS di pembelajaran kali ini. Sudah selesai bermain. Sekarang saatnya belajar. Coba perhatikan baik-baik. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal hewan-hewan yang ada di habitat sekitar sawah. Sawah adalah ekosistem yang unik karena sering tergenang air, sehingga dihuni oleh berbagai jenis hewan, mulai dari serangga, amfibi, hingga reptil, dan burung. Kira-kira ada hewan apa saja ya? Ayo kita cari tahu. Belalang. Belalang hidup di tanaman padi dan memakan daun-daun hijau yang ada di sawah. Dengan kaki yang panjang, mereka bisa melompat jauh untuk berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain. Hewan ini juga menjadi makanan bagi burung. Kepik. Kepik adalah serangga kecil yang memiliki warna cerah dan cantik. Mereka memakan hama tanaman seperti kutu daun, sehingga membantu menjaga padi tetap sehat. Hidup di daun-daun padi yang sering menjadi makanan bagi burung kakak. Capung. Capung sering terlihat terbang di atas sawah yang tergenang air. Mereka memakan nyamuk, lalat, dan serangga kecil lainnya, sehingga membantu mengurangi hama. Capung memiliki sayap transparan yang indah dan terbang dengan cepat. Nyamuk. Nyamuk sering berkembang biak di air yang tergenang di sawah. Mereka menghisap darah hewan atau manusia untuk bertahan hidup. Meskipun mengganggu, nyamuk menjadi sumber makanan bagi capung, katak, dan beberapa burung. Ulat daun. Ulat daun memakan daun padi dan bisa menjadi hama bagi petani. Tubuhnya panjang dan kadang berbulu atau licin, membuat mereka mudah dikenali. Ulat daun menjadi makanan burung, kumbang, dan hewan predator lain. Cacing tanah. Cacing tanah hidup di tanah yang lembab di sawah dan sering terlihat setelah hujan. Mereka membantu membuat tanah menjadi subur dengan menggemburkannya dan membuat
oleh sisa tanaman. Semut. Semut tinggal di sarang yang dibuat di tanah sawah atau di batang tanaman. Mereka memakan sisa makanan, serangga kecil dan biji-bijian. Semut juga membantu menyebarkan biji tanaman dan menjaga ekosistem sawah tetap seimbang. Katak. Katak hidup di sawah yang tergenang air dan sering ditemukan di dekat lumpur. Mereka memakan serangga seperti belalang, nyamuk, dan ulat daun, sehingga membantu mengurangi hama. Bebek. Bebek sering mencari pakaian di sawah yang tergenang seperti serangga kecil, biji-bijian, dan sisa tanaman. Mereka membantu membersihkan hama sekaligus memperbaiki kondisi tanah dengan mengandung lumpur. Ular sawah. Ular sawah hidup di antara tanaman padi atau di tepi sawah. Mereka memakan tikus, katak, dan hewan kecil lainnya, sehingga membantu mengendalikan hama. Ular ini menjadi predator penting yang menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Bunglon. Bunglon hidup di semak, pepohonan, atau rumputan sekitar sawah. Mereka dapat berubah warna untuk berkamuflase dan menghindari predator. Bunglon memakan serangga kecil seperti jangkrik dan ulat. Kadal. Kadal adalah reptil yang biasa hidup di tanah, batu, atau batang tanaman dekat sawah. Mereka memakan serangga, ulat, dan hewan kecil lainnya. Kehadiran kadal membantu menjaga populasi serangga tetap seimbang di sawah. Burung pipit. Burung pipit hidup di tepi sawah dan memakan biji-bijian serta serangga kecil. Mereka suka bergerombol dan sering berpindah dari satu sawah ke sawah lain. Burung pipit membantu mengurangi hama kecil sekaligus menyebarkan biji tanaman. Bangau. Bangau merupakan jenis burung yang sering terlihat berjalan di sawah yang tergenang air untuk mencari ikan, katak, atau serangga. Kaki panjang mereka memudahkan berjalan di lumpur dan air. Burung jalak. Burung jalak hidup di pepohonan sekitar sawah dan memakan serangga, buah, atau biji-bijian. Mereka sering terlihat bergerak aktif sambil mencari makanan. Jalak juga ikut membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan hama. Tekukur. Tekukur adalah burung pemakan biji-bijian yang hidup di sekitar sawah, bertengger di pohon atau di sana untuk mencari makanan. Tekukur juga membantu menyebarkan biji tanaman sehingga berperan dalam regenerasi tumbuhan. Tikus
tikus sawah memakan padi, biji-bijian, dan tanaman muda, sehingga sering menjadi hama. Mereka hidup di liang bawah tanah dan keluar pada malam hari. Tikus juga menjadi makanan bagi ular, musang, dan burung pemangsa. Musang hidup di pepohonan sekitar sawah dan aktif berburu pada malam hari. Mereka memakan tikus, burung kecil, dan buah-buahan. Kehadiran musang membantu mengendalikan populasi tikus di sawah. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyimak tadi apa yang sudah di media tadi? Hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Hewan apa saja di antaranya? Yang pertama, tikus, sama, terus ular, belalang, apa lagi? Jangkrik, kebo, dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang kalian sudah lihat di media tadi. Nah, sekarang Ibu meminta ke kalian tolong nanti digambarkan tentang apa yang sudah kalian lihat tadi tentang IPAS ya. Nah, siapkan pensil boleh, pulpen boleh, dan gambarkan 5 binatang yang ada, hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang khususnya kalian tadi sudah lihat yang ada di media tadi. Kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit sudah harus selesai dan kalian sudah menggambarkan dan memakan apa saja yang kalian lihat tadi yang ada di sini. Silakan, selamat mengerjakan, tenang, tidak ribut. Ya, nanti disobek tangan-tangannya saja. Kalian bisa merangkumnya. Silakan gambar 5 hewan saja yang ada di lingkungan kalian. Selamat mengerjakan tanpa ada keributan. Ya, gambar? Pertanyaannya.
Udah selesai? Udah selesai? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 untuk menggambarkan 5 hewan di lingkungan sekitar kita? Silakan dilanjutkan. Oke, Adiba, gambarkan 5 hewan di lingkungan sekitar kita. Iya, bisa. Di sini boleh. Boleh, boleh. Boleh.
Ya. Oke, terima kasih buat adik. Tepuk tangan dong buat adik, Pak. Yang kedua, ayam, bebek, dan angsa termasuk kelompok hewan. Siapa yang bisa maju ke depan? Alfi. Bisa ya? Biar cepat selesai. Boleh ditanya. Apa? Ayam, bebek, dan angsa termasuk kelompok hewan apa? Ayam, bebek, dan angsa termasuk kelompok hewan. Ini kedua, tulis. Dan dipanggil tepuk tangan buat Alfi. Yang ketiga, mengapa kita harus menyayangi hewan dan merawat hewan yang ada di sekitar kita? Mereka maju ke depan. Ya. Mengapa kita harus menyayangi hewan dan merawat hewan yang ada di sekitar kita? Ya, nomor 3.
baca doa